Selamat datang di pembelajaran IPA kelas 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabarnya Anda semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, pada pertemuan hari ini kita melanjutkan dari materi sebelumnya mengenai sistem organisasi kehidupan. Nah, setelah mempelajari mengenai materi terdahulu, kita melanjutkan mengenai interaksi makhluk hidup dengan lingkungan, yaitu pada mata pelajaran IPA SMP kelas 7. Adapun kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran dari materi ini adalah sebagai berikut. Indonesia terkenal dengan kekayaan alam yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, kita wajib menjaga lingkungan demi kelestarian alam ini. Nanti kalian akan mengenal istilah ekosistem, habitat, populasi, biotik, abiotik, dan masih banyak lagi yang akan kalian jumpai di materi ini. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian akan paham dan lebih lagi dalam menjaga dan melestarikan lingkungan di sekitar kita. Interaksi makhluk hidup dengan lingkungan. Lingkungan secara umum diartikan sebagai segala sesuatu di luar individu. Segala sesuatu di luar individu merupakan sistem yang kompleks sehingga dapat mempengaruhi satu sama lain. Lingkungan terdiri atas dua komponen utama, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik terdiri atas makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan jasad renik. Komponen abiotik terdiri atas benda-benda mati seperti air, tanah, udara, cahaya, dan masih banyak lagi. Dalam video ini kita akan membahas tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Setiap makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu sebagai tempat hidupnya. Tempat di mana makhluk hidup tinggal disebut sebagai habitat. Kelompok makhluk hidup yang hidup dan saling berinteraksi di dalam tempat tertentu disebut sebagai komunitas. Keanekaragaman suatu komunitas dan lingkungannya yang berfungsi sebagai suatu kesatuan interaksi di alam disebut sebagai ekosistem. Interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lain. Setiap organisme tidak dapat hidup sendiri dan selalu bergantung pada organisme yang lain dan lingkungannya. Saling ketergantungan ini akan membentuk suatu pola interaksi. Interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lain dapat terjadi melalui rangkaian peristiwa makan dan dimakan, yang disebut rantai makanan, atau jaring makanan, serta piramida makanan. Pada rantai makanan, peranan komponen adalah sebagai produsen, konsumen, dekomposer atau pengurai. Berikut ini kita ambil contoh rantai makanan. Rumput, belalang, katak, ular, elang, jamur. Rumput sebagai
produsen dikonsumsi oleh belalang, di mana belalang bertindak sebagai konsumen tingkat 1. Belalang dimakan oleh katak, katak bertindak sebagai konsumen tingkat 2. Katak dimakan oleh ular, ular bertindak sebagai konsumen tingkat 3. Ular dimakan oleh elang, elang bertindak sebagai konsumen tingkat 4. Elang mati, lalu diurai oleh dekomposer, yaitu jamur atau fungi. Sisa pengurai pada elang diserap oleh tumbuhan. Membuat rantai makanan suatu ekosistem dengan media gambar. Adapun alat dan bahan yang digunakan yaitu styrofoam dan media gambar 3 dimensi tumbuhan dan hewan. Boleh juga kalian tambahkan hewan atau tumbuhan lain atau atribut lainnya sesuai kreativitas kalian. Berikut ini adalah contoh suatu rantai makanan pada ekosistem sawah. Pada media gambar tadi, kalian susunlah atau rancang suatu rantai makanan dengan menggunakan media gambar. Contoh di sini yaitu padi yang bertindak sebagai produsen, lalu dimakan oleh tikus yang bertindak sebagai konsumen 1. Kemudian dimakan oleh ular yang bertindak sebagai konsumen 2. Kemudian ular dimakan oleh elang yang bertindak sebagai konsumen 3. Lalu elang mati dan diurai oleh dekomposer, di sini adalah jamur. Materi yang telah disampaikan tadi dan petunjuk praktikum yang akan kalian lakukan di rumah, silakan kalian rancang suatu rantai makanan ekosistem dari media gambar yang disediakan. Setelah itu kalian presentasikan, di mana kalian akan mempresentasikan mengenai komponen biotik dan abiotiknya, lalu rantai makanan yang kalian rancang tadi, kemudian dan peranan komponen-komponen tadi dalam rantai makanan. Selamat bekerja, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.